Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tepian ilmu yang dicintai Allah, ahlan wa sahlan, kaifa halukum. Semoga semuanya selalu mendapat maghfirah dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada video ini saya akan membahas sebuah aplikasi Al-Quran yang sangat bagus. Kenapa saya katakan bagus? Karena fitur-fitur di dalam Al-Quran tersebut sangat lengkap, mulai dari fitur kiblat sampai tafsir Al-Quran, sampai pencarian kata di dalam Al-Quran, dan sampai asbabun nuzul. Oleh karena itu, mari kita ikuti video ini sampai selesai. Sebagaimana biasa, kita harus terlebih dahulu install aplikasinya. Mari kita pergi ke Play Store terlebih dahulu. Kita klik Play Store. Lalu di sini ketikkan Al-Quran dan tafsir seperti ini. Silakan diketikkan lalu enter. Kemudian pilih aplikasinya seperti ini. Lalu bagi yang belum install, silahkan dilanjutkan dengan instalasi sampai selesai. Bagi yang sudah install, silahkan langsung dibuka aplikasinya. Saya klik buka. Nah, inilah tampilan awal dari aplikasi tersebut. Yang paling pojok kanan atas ini adalah kiblat. Langsung saya klik saja, maka ditampilkan kiblat sesuai dengan lokasi kita masing-masing. Kemudian saya kembali ke langkah awal. Saya klik ini. Perhatikan bahwa di sini ada jadwal sholat, kalender hijriah, lokasi kita. Di sini ada text box yang fungsinya nanti untuk mengetikkan kata-kata yang hendak kita cari di dalam Al-Quran. Kita bisa mencari kata di dalam Al-Quran, kita ketikkan di sini, baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Arab. Kemudian yang bawah ini ada daftar menu daftar surah, tafsir Al-Quran, kamus Al-Quran, hadis pilihan, indeks tematik, jadwal sholat, dan kalender hijriah. Baik, saya akan mulai dengan mengklik menu
daftar surah. Inilah daftar surahnya. Kita bisa klik salah satu di antara surah yang akan kita baca. Misalnya saya akan klik surah Al-Baqarah. Sebelum saya jauh menjelaskan tentang fitur surah ini, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa yang ada dalam kotak yang bagian kiri atas ini. Saya klik ini. Nah, di sini ditampilkan 3 tab, yaitu tab surah itu sendiri, tab penanda, dan tajwid. Kalau saya klik tab penanda, maka akan dikeluarkan daftar surah yang sudah kita beri tanda. Maksudnya apa? Seperti kalau kita membaca mushaf Al-Quran fisik, sering-sering ketika kita sudah selesai membaca satu ayat, kita kasih tanda berupa kertas atau mungkin lidi, dengan maksud supaya kalau kita suatu hari ingin membaca lagi ayat tersebut, maka dengan mudah kita mencarinya. Begitu pula dengan fitur penanda di sini. Nanti ketika kita sudah membaca ayat, kita bisa simpan ke kotak penanda ini supaya kalau kita ingin membaca lagi, kita mudah mencarinya. Nanti akan saya kasih tahu bagaimana cara memasukkan ke penanda ini. Kemudian, kalau kita klik tab tajwid, maka ditampilkan kaidah-kaidah dasar tajwid. Kembali pada fitur surah, saya klik lagi tab surah. Kemudian saya klik lagi tab surah Al-Baqarah. Nah, maka akan ditampilkan ayat-ayatnya. Kalau kita tidak ingin membaca ayat itu per nomor, misalnya kita ingin membaca berurutan dari ayat 1, 2, dan 3 dan seterusnya, maka kita klik di luar kotak nomor ini. Oke? Lalu kita baca, kita scroll ke bawah seperti biasanya. Lalu kalau kita ingin mencari nomor surat tertentu, misalnya surat Al-Baqarah ayat 255 misalnya, maka akan agak sulit kalau kita scroll ke bawah terus. Lebih baik kita kembali ke fitur nomor ayat tadi. Kita klik lagi di sini, kita cari ayatnya, kita scroll.
Lalu kita klik nomor yang kita inginkan. Nah, maka sudah ditampilkan surat Al-Baqarah ayat 255. Untuk membahas lebih lanjut fitur surah ini, saya tidak akan menggunakan surah Al-Baqarah ayat 255 ini karena ayat ini akan terlalu panjang untuk sebuah contoh. Saya akan kembali ke langkah awal. Nah, saya sekarang fokus di surat Al-Baqarah ayat 2. Kalau saya klik di bagian yang tulisan Arab ini, maka akan ditampilkan detail terjemah kata per kata dari ayat ini. Saya klik sekarang. Maka inilah detail terjemah per kata. Saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dzalika itu al-kitabu kitab la tiada roiba keraguan fihi di dalamnya hudan petunjuk lil muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian kalau kita klik salah satu kata pada ayat ini, maka akan ditampilkan penjelasan kata dari yang kita klik tersebut. Misal saya klik dzalika, maka di sini dijelaskan dzalika adalah isim isyarah yang artinya itu. Lalu apa isim isyarah tersebut? Dijelaskan pada keterangan di bawahnya, yaitu kata tunjuk jauh untuk isim mufrad muzakkar. Maksudnya kata dzalika digunakan untuk menunjuk kata benda yang jauh, dan kata benda itu tunggal dan jenisnya adalah laki-laki. Oke, saya akan mengambil contoh yang lain. Saya klik ini, saya klik kata al-kitabu. Di sini dijelaskan yang pertama adalah lam ta'rif. Ini yang dimaksud dengan lam ta'rif. Bagi yang belum pernah belajar nahwu shorof, saya sedikit kasih gambaran. Kalau kita membaca Al-Quran, kita sering menemukan kata misalnya al-kitabu, al-muslimun, al-mu'minun. Maka al itulah yang disebut dengan lam ta'rif. Kemudian selanjutnya disebut sebagai isim marfu. Kembali lagi, bagi yang belum belajar nahwu, saya kasih gambaran.
bahwa di dalam bahasa Al-Quran itu bunyi akhir dari sebuah kata ada 4 kemungkinan. Yang pertama yang disebut marfu, yaitu yang bunyinya U. Contoh Al-Kitabu. Yang kedua yang disebut mansub, yaitu yang bunyinya A, seperti Al-Kitabah. Yang ketiga yang bunyinya yang disebut majrur, yang bunyinya I, seperti Al-Kitabi. Dan yang terakhir yang disebut majzum. Majzum ini kalau bahasa Jawa istilahnya mingkem, mungkin yang lebih tepat. Contoh lam yalid, lam yaktub, dan selanjutnya dan selanjutnya. Dan kapan itu marfu, kapan itu mansub, kapan itu majrur, dan kapan itu majzum, sesuai nanti dengan kata-kata tersebut posisinya di dalam kalimat. Oke, kemudian di bawahnya ada ini kataba. Ini adalah akar kata, yaitu akar kata dari kata Al-Kitabu tersebut. Apa itu akar kata? Kalau di dalam bahasa Indonesia, misalnya kita punya kata bagi, kemudian bisa menjadi pembagian, kemudian bisa menjadi bagi-bagi, dan selanjutnya, maka semua itu asalnya dari kata bagi. Nah, bagi itulah yang disebut dengan akar kata. Di sini Al-Kitabu, akar katanya adalah kataba. Lalu di bawahnya ada keterangan, klik untuk melihat penjelasan kata. Kita klik di sini, maka dijelaskan cukup panjang di sana penjelasan tentang kata Al-Kitabu tersebut. Saya bacakan sedikit saja. Lafaz kitab adalah bentuk tunggal, jamaknya ialah kutub, masdar dari kataba. Jadi maksudnya kata kitabu adalah bentuk tunggalnya. Misalnya kita mau bicara satu kitab, kita ngomongnya satu kitabu. Tapi kalau banyak menjadi kutubu. Dan ini adalah masdar. Masdar itu adalah kata benda yang dibentuk dari kata kerja. Oke, bagi yang belum belajar nahwu shorof, silahkan diterima saja sampai di situ. Kemudian saya akan kembali ke langkah sebelumnya. Saya klik ini. Di bawahnya ada kata yang seakar. Yang dimaksud dengan kata yang seakar adalah di dalam Al-Quran itu banyak sekali kata-kata yang
bentuknya berbeda, artinya juga berbeda, tetapi memiliki akar yang sama, yaitu kata kataba. Saya scroll ke bawah. Lihat di sini salah satu contoh di dalam surah Al-Baqarah ayat 79 ada kata yaktubuna yang artinya mereka menulis. Ini kata dasarnya, akar katanya adalah sama, yaitu dari kataba. Dijelaskan di sini bahwa yaktubuna adalah fi'il mudhari, yaitu kata kerja yang digunakan untuk masa saat ini dan yang akan datang. Oke, sampai di situ saya kembali ke langkah awal, langkah sebelumnya. Nah, di sini kalau kita klik sekali lagi di ayat yang berbahasa Arab ini, maka tampilan terjemah perkata ini akan disembunyikan lagi. Saya klik, nah seperti itu. Nah, sekarang kalau kita klik di bagian yang bahasa Indonesia ini, maka akan ditampilkan tafsir dari surat ini. Sekarang saya klik. Nah, maka ditampilkanlah tafsir dari surah Al-Baqarah ayat 2. Silakan dibaca sampai selesai. Oke. Saya kembali ke langkah sebelumnya, saya klik lagi ini. Tadi di awal saya sudah singgung tentang penanda. Nah, sekarang kalau ayat yang sudah kita baca ini mau kita masukkan ke penanda, maka kita tinggal klik agak lama di sini, pencet agak lama, lalu muncul beberapa pilihan ini. Pilihlah di sini buat penanda. Nah, maka ini sudah masuk di kotak penanda yang saya bahas di awal tadi. Oke. Kita juga bisa membagikan ayat yang sudah kita baca ini ke orang lain, misalnya ke teman kita atau grup WA kita. Kita juga bisa membagikan ayat ini kepada teman kita atau grup WA kita melalui WA misalnya. Kita kembali klik atau tekan agak lama, kemudian ini kopikan ayatnya, klik copy ayat. Oke, kemudian kita ke WA. Misalnya saya ke sini. Oke. Dan kita bisa hapus yang tidak perlu. Lalu kirim seperti biasa. Kembali ke aplikasi. Nah, sekarang
saya akan klik ini. Maka di bagian atas kanan ada ini icon titik 3. Saya klik ini, maka tampil beberapa pilihan. Salah satunya adalah asbabun nuzul. Nah, setelah saya klik, maka ditampilkan asbabun nuzul. Kita bisa baca, kita bisa geser ke kanan untuk melihat asbabun nuzul dari surat-surat yang lain. Oke, saya akan kembali ke tampilan awal. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa kita bisa melihat tafsir sebuah ayat dari menu daftar surah. Tapi sebetulnya sudah disediakan khusus menu tafsir Al-Quran. Kita bisa melihat tafsir Al-Quran dengan klik menu ini. Kita klik di sini. Kemudian kita cari surahnya. Ini misalnya kita cari mau surah apa? Pilih. Nah, seperti itu caranya. Nah, seperti itu caranya kita menampilkan tafsir dari sebuah ayat. Oke? Saya kira untuk video pertama ini saya cukupkan sampai sekian. Fitur-fitur yang lain akan saya bahas pada video yang lain. Pada video selanjutnya saya akan lebih fokus menjelaskan detail tentang fitur pencarian kata di dalam Al-Quran ini. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.